إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأهل البيت الكرام، خصوصا لمؤلفة هذا الكتاب الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عطية الدوعاني، ومربي أرواحنا وأجسادنا سيد الحبيب عمر محمد بن سالم بن حبيب الديشي وأبو بكر بن سالم رضي الله عنهم أجمعين، أن الله يؤتي لهم الخير والبركة والعافية والصحة والسلامة وطول العمر في طاعة الله، ويعيد علينا من بركتهما وأسرارهما وأنوارهما وعلومهما وحكمتهما في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يؤتي لنا الخير والبركة والعافية والصحة والسلامة وطول العمر في طاعة الله على هذه النية وعلى ابنة صالحة دافعة بكل شر جاذبة بكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولجميع المسلمين إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعليم والتعلم والتذكير والتذكر والنفع والاتفاق والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم ومغفرته ورضوانه وقربه وثوابه وجنته سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسوله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج ما أنا به بسر بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul mukarramin, bersama-sama kita muliakan para sepuh, para tuan guru, para orang tua, wabil khusus kepada segenap pengurus daripada Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim, para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala bentuk daripada puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah di mana kita sebagai seorang hamba tidak pernah henti-hentinya untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bentuk kedekatan, melalui bentuk amal saleh dan ketaatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini merupakan salah satu bentuk ungkapan daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat panjang umur dalam taat kepadanya, nikmat diberikannya kesehatan badan, nikmat diberikannya kemudahan di dalam rezeki dan pekerjaan kita, nikmat dijadikannya kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beristiqamah di dalam menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi sebuah sunnah ataupun anjuran daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa menjadikan kebaikan yang dapat kita rasakan tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi insya Allah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan
kehadiran junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau, kita memiliki harapan yang begitu besar kepada Allah agar kita dijadikan sebagai umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu beristiqamah di dalam menunaikan syariat yang telah beliau bawa. Kita meminta kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang selalu beristiqamah di dalam berpegang teguh kepada sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita, dan pada akhirnya kita dapat dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali daripada ta'lim kita, untuk mengawali daripada pelajaran kita, di mana setiap pengarang di dalam berbagai macam fan ilmu, di dalam berbagai macam bentuk daripada kitab-kitab yang mereka karang, kitab-kitab yang mereka tulis, baik di dalam ilmu fikih ataupun di dalam ilmu tauhid ataupun di dalam ilmu tafsir dan berbagai macam bidang ilmu yang telah dituliskan oleh para ulama-ulama kita, yang dimana mereka selalu mengawali daripada tulisan-tulisan mereka dengan mengambil keberkahan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mengawali daripada kitab yang akan kita baca dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di mana ini mengawali daripada rangkaian di dalam kitab yang akan kita baca, yang di mana di dalam kitab ini tergabung daripada talatafan ilmu. Jadi dari 3 disiplin ilmu tergabung di dalam salah satu kitab. Di antaranya adalah di mana kita akan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan tentang aqaid, tentang akidah. Ini penting bagi kita. Kita akan kita pelajari. Kemudian hal yang berkaitan tentang ilmu fikih itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tentang tasawuf, yang dimana ketiganya ini selalu beriringan, selalu ada bersamaan di dalam setiap ilmu, terutama di dalam ilmu-ilmu fikih yang kita pelajari. Nah, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan ibtida'al musannif kitabahu, di mana si penulis, si pengarang mengawali daripada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim li amrayni. Jadi si penulis ini menuliskan kalimat Bismillah pada kitab yang kita baca ini atas 2 perkara. Ya. Al-amrul awal, perkara yang pertama, iktidaan bi kitabil azizi. Yang pertama adalah mengikuti daripada apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau kita buka Al-Quran, ya, tulisan pertama, kalimat pertama yang kita dapati, yang kita ucapkan adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya si penulis ini mengikuti atas apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Bahwa fi jami'i tanzilatuhu mubtadi'an Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala bentuk apa yang Allah telah turunkan melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran, di mana selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. At-tanzil al-awwal, di mana diturunkan yang pertama, lamma anzalahu ta'ala min baitil izzah. Hal pertama ketika Allah menurunkannya itu adalah ketika Allah turunkan dari baitil izzah, satu tempat yang Allah ciptakan,
yang bernama Baitul Izzah. Jadi Allah diturunkan kemana? Ila Lauhil Mahfuz. Jadi Allah turunkan dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz. Jumlatan wahidatan. Allah turunkan awalnya itu satu jumlah, satu kesatuan. Ya, dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz. Yang diawali daripada dengan Fatihah. Yang diawali dengan Fatihah. Jadi dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz itu diturunkannya utuh. Nanti ketika diturunkan kepada Nabi, itu diturunkan secara bertahap. Seperti itu, ya. Diawali dengan bil Fatihah. Wallati awwaluha, yang dimana diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, wa muhtatiman bin nasi, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi kalau ditanya, Al-Quran ketika Allah turunkan dari mana? Dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz dalam jumlah wahidah, jumlah yang utuh. Nah, nanti pada proses perjalanannya ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu diturunkan secara bertahap. Seperti itu, ya. Wadani, dan yang kedua, tanziluhu min Lauhil Mahfuz, itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjiman. Jadi kalimat itu munajjiman. Apa makna munajjiman di sini? Ay mufarraqan hasabil hawadith. Diturunkan secara terpisah tergantung dengan keadaannya. Makanya kalau kita belajar ilmu tafsir, ya, kalau kita belajar tentang ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mengetahui tentang yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, gitu. Jadi ayat apapun yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu ada asbabnya, gitu. Dan disebut dengan asbabun nuzul. Dengan asbabun nuzul inilah yang menjadi sebuah hal penyebab di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan, baik itu dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk peringatan ataupun dalam bentuk ancaman, ya, dan lain sebagainya, ataupun hukum-hukum yang terkait yang pada akhirnya menjadi sebuah ketetapan yang Allah tentukan di dalam syariat agama kita. Seperti itu. Fa innahu nazala alaihi wa kana awwalu ma tanzilu minhu, dan yang pertama seperti yang kita ketahui yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu di dalam surat Al-Alaq, ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini merupakan ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, al-amru tsani. Kenapa si pengarang ini mengawali daripada tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Di qauli sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kullu amrin dzi bal, segala perkara, setiap perkara, perbuatan, ya, dzi balin, apapun itu bentuknya yang diperbolehkan oleh syariat, terutama yang diperbolehkan oleh agama, la yubda'u fihi, apabila tidak diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka akan aqta. Aqta itu maknanya terputus. Ya, jadi perbuatan apapun yang kita lakukan, amal
apapun yang kita lakukan yang diperbolehkan oleh agama, apabila kita tidak mengawalinya dengan bismillah, maka itu akan terputus. Maksud dari terputus di sini apa? Ya, di sini dikatakan dalam riwayat yang lain fahuwa abtar, dalam riwayat yang lain juga fahuwa ajdam. Wal makna annahu maqtu'il barakah atau qalilin nafa'. Maknanya adalah sedikit berkahnya dan sedikit pula kemanfaatannya. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mengawalinya dengan bismillah, berkahnya sedikit. Bahasa gampangnya begitu. Manfaatnya sedikit. Makanya apapun yang kita lakukan, usahakan kita awali dengan bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah, mau tidur bismillah, mau pergi kerja bismillah, mau ngaji bismillah. Apapun yang kita lakukan daripada perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang diperbolehkan oleh agama, usahakan kita awali dengan bismillah. Supaya apa? Supaya itu kerjaan ada berkahnya, gitu. Supaya itu pekerjaan ada manfaatnya. Ketika kita mengawalinya dengan bismillah. Kalau nggak diawali dengan bismillah, berkahnya dikit. Lama bilang begitu. Berkahnya sedikit, manfaatnya juga akan jadi sedikit. Seperti itu. Kemudian juga, ya, dan hal-hal yang lainnya. Yang terpenting adalah bukan hal-hal yang bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Bukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, orang mau mabok, mau minum minuman keras, dibaca bismillah biar berkah, begitu ya. Ada orang mau mencuri, dia mendap-mendap, dia mau masuk ke orang, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil nih, gitu ya. Dia baca bismillah. Nggak boleh, haram hukumnya kalau begitu. Ya, artinya ketika kita melakukan keharaman, kita bertalaffuz ibadah, nggak boleh hukumnya. Haram seperti itu. Jadi tetap, makanya di sini dikatakan kalau kita mau melakukan itu terhadap perkara-perkara yang diperbolehkan oleh agama, seperti itu. Ya. Dan kemudian dikatakan juga ada beberapa hal yang berkait tentang keutamaan di sini, yang begitu mulia yang bisa kita dapatkan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di dalam mas'alatul ula, fadailul basmalatis syarifah, merupakan keutamaan yang begitu mulia daripada kalimat Bismillah. Min fadliha annahu awwalu man yulkihil wahyi fi kulli marrah minal marrat. Artinya keutamaan yang didapati oleh Rasulullah pada saat wahyu diturunkan itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faqad warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, di mana beliau bersabda, kana Jibril, dikatakan bahwa malaikat Jibril idza ja'ani bil wahyi, apabila dia datang kepadaku dengan membawa wahyu, awwalu ma yulqiya alaih, pertama kali yang beliau sampaikan kepada diriku, kata baginda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, pertama kali kalimat yang disampaikan, diucapkan oleh Nabi SAW adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fadailuha, dan yang termasuk di dalam keutamaannya juga, annaha ta'wi Bismillahil A'zam. Ini termasuk di dalam nama-nama Allah yang mulia. Alladzi idza du'iya bi ajaba, yang apabila ketika kita berdoa menggunakan kalimat ini, ajaba, maka doa kita akan diijabah oleh Allah. Nah, kita akan dikabulkan oleh Allah. Wa idza su'ila bihi a'ta, kalau kita minta sama Allah,
dengan menggunakan kalimat bismillah, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Jadi usahakan kalau kita berdoa selalu kita awali dengan bismillah. Akhraja Ibnu Abi Hatim, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim wal Hakim wal Baihaqi dan yang lainnya. An Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Uthman bin Affan, bahwa sesungguhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, Sayyidina Uthman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an bismillahirrahmanirrahim. Tentang apa? Tentang bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Ketahuilah wahai Uthman, bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim ini merupakan salah satu nama daripada nama-nama Allah. Wa ma bainahu wa baina ismillahi akbar, dan di antara nama-nama tersebut dan nama Allah yang begitu besar, illa kama baina sawadil ain wa bayadhiha min qarab. Jadi diumpamakan oleh Rasulullah kedekatan daripada nama-nama yang mulia tersebut itu diibaratkan kedekatan itu antara hitamnya bola mata kita dengan yang putihnya. Jadi saking dekatnya tuh antara asma'illahil a'zam, nama-nama Allah yang begitu mulia yang terdapat di dalam kalimat bismillah, itu dekatnya itu dengan antara hitam dan putih yang terdapat pada mata kita. Wa qala Sya'bi rahimahullah, dikatakan oleh Al-Imam Sya'bi, Ismillahil a'zam, bahwa itu merupakan nama Allah yang begitu mulia. Pada kalimat ya Allah, bismillah, Allah. Jadi ada kalimat Allah di sini. Dan kemudian wa akhrajal Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Ismillahil a'zam huwa Allah. Jadi nama Allah yang mulia adalah kalimat Allah. Ala tara annahu fi jami'il Quran, apakah engkau tidak melihat bahwa sesungguhnya apa yang terdapat di dalam Al-Quran yubda'a bihi qabla kulli ism, itu selalu diawali dengan kalimat Allah. Ya, jadi mulia daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fadailuha, dan yang termasuk di antara keutamaan daripada kalimat Bismillah, anna man qara'aha, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, sabbahat ma'ahul jibal, maka gunung-gunung akan ikut bertasbih bersama dirinya. Kalau kita baca bismillah, itu gunung-gunung bakal bertasbih, ya. Wa nalal karamah, dan kita akan mendapatkan kemuliaan. Manalahu Daud alaihissalam, seperti kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya. Faqad akhraja Abu Nu'aym wa Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lamma nazalat, jadi ketika Allah menurunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sabbahatil jibal, gunung itu bertasbih, hatta sami'a ahli Makkah wa man biha, sampai-sampai penduduk kota Makkah itu mendengar daripada tasbih yang dibacakan oleh gunung pada saat itu ketika Allah menurunkan bismillah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, kata Rasulullah ini, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim muqinan biha, yakin dia, baca dengan keyakinan, dan di dalam dirinya, sabahat ma'hul jibal, maka gunung akan bertasbih, illa annahu la yasma'u minha, sampai-sampai itu terdengar oleh gunung-gunung yang ada dekat di sekitar kita. Ya, kalau kita bisa dengar, kalau kita bisa
dengan Allah buka hijab kita, maka kita bisa mendengar kemuliaan tersebut. Wa min fadailuha, dan yang termasuk di antara keutamaannya juga seperti apa yang diriwayatkan an Jabir an Abdullah radhiyallahu anhu, annaha lamma nazalat, ketika diturunkan daripada bismillah, harabal ghaib, awan gelap itu berlari, berjalan kemana? Ke timur, ilal masyriq, awan itu jalan ke masyriq. Wasakatan rih, angin yang bertiup menjadi tenang ketika bismillah diturunkan. Wahajal bahar, ombak dia bergelombang ketika bismillah diturunkan. Wa adghatatul baha'im bi'adadiha, itu juga didengarkan oleh hewan-hewan yang ada ketika itu. Warajamatis syaitan, dan kemudian para syaitan kalau kita bilang dipanah begitu, ditembak-tembakin pada saat itu, ya. Wa halafallahu bi'izzati wa jalali, dan kemudian Allah bersumpah dengan keagungan dan kebesarannya, ala yusamma ismu ala syai' illa baraka fi, dan barang siapa yang memberikan nama atas nama-nama mulia tersebut, kecuali Allah akan memberikan keberkahan baginya. Barakati, ya, keberkahan. Maka kita suka menamakan keluarga kita dengan menggunakan nama-nama yang terdapat di dalam bismillah tadi. Kalau Ar-Rahim kita namain jadi Abdur Rahim. Kalau Ar-Rahman kita namain jadi Abdur Rahman. Kalau Allah kita tambahin jadi Abdullah. Begitu. Ya. Jadi kalau kita kasih nama keluarga kita, anak-anak kita dengan nama-nama tersebut, barakati, keberkahan kita bakal dapat. Seperti itu. Yaitu fadilah gitu. Dan kemudian